JPU tak ringankan hukuman Baradae. Pakar hukum, ada tangan-tangan halus bermain. Roni Talapesi selaku kuasa hukum Baradae langsung keluarkan jurus pamungkas. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyoroti tajam tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Baradae alias Richard Eliezer. Diketahui, JPU sendiri menolak nota pembelaan atau pledoi Baradae. Jaksa tak meringankan tuntutan hukuman yang mereka ajukan karena telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan sesuai standar operational procedure atau SOP. Mengenai SOP tersebut, Asep menjelaskan bahwa menjatuhkan hukuman rezim acara harus berdasarkan undang-undang. Asep menilai tuntutan hukum bagi Baradae seharusnya paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya karena telah menjadi justice kolaborator. Ada pasal 55 penyertaan. Penyertaan itu ada batasannya untuk pelaku dari yang menyuruh untuk melakukan. Pelaku yang menyuruh melakukan terus dibawa. Kita juga ada Undang-Undang LPSK, pasal 10A dan penjelasannya. Yang paling ringan di pelaku-pelaku lain, para pihak lain. Paling ringan. Tutur Asep dikutip dari tayangan Metro TV, Selasa, 31 Januari 2023. Asep tampaknya heran dan kesal dengan pernyataan serta keputusan jaksa yang justru tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi undang-undang mengatur kalau SOP dipakai dan bertentangan dengan undang-undang, nggak tahu sekolahnya di mana, nggak ngerti hierarki perundang-undangan, ada pembentukan peraturan perundang-undangan, sambungnya. Mantan Hakim Agung itu menegaskan bahwa SOP yang dibuat oleh aturan internal tidak berlaku jika itu bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang jelas harus paling ringan, dan itu harus mengacu pada undang-undang. KUHP adalah undang-undang. Undang-Undang 1945, pasal 25 ayat 5, tegas Asep. Asep tampaknya jengah dengan acuan SOP yang diucapkan oleh jaksa. Dia sampai menduga dan curiga ada tangan yang bermain di balik keputusan jaksa yang menuntut Baradae 12 tahun penjara dan menolak pledoinya. Jadi kalau mengatakan SOP, nggak tahulah saya harus mengatakan apa lagi, atau tangan-tangan halus pasti bermain, pungkasnya. Sebelumnya, Roni Talapesi selaku pengacara Baradae juga menanggapi soal penolakan pledoi Baradae. Roni Talapesi menjelaskan bahwa loyalitas atau kepatuhan kliennya itu berkaitan dengan fakta persidangan. Kepatuhan ini berkaitan dengan fakta persidangan bahwa Richard Eliezer memiliki kepatuhan yang tinggi. Itu yang sudah disampaikan oleh ahli psikolog dari jaksa penuntut umum juga. Itu sudah menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini punya tingkat kepatuhan tinggi, kata Roni dikutip dari tayangan Metro TV, Selasa 21 Januari 2023. Dalam persidangan beberapa saat lalu, ahli psikolog yang dihadirkan oleh JPU dan pihak Roni saling berkesesuaian bahwa memang Baradae memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Kepatuhan Baradae itu disampaikan sesuai dengan teori Milgram yang berkaitan dengan kepatuhan seseorang kepada otoritas. Bersesuaian dengan ahli psikolog yang kita hadirkan, terus juga bersesuaian dengan teori Milgram, di mana ahli psikolog forensik menyampaikan ada teori Milgram di mana pelaku dia itu berada di dalam suatu ruangan memakai kostum, kemudian ada perintah dan lisan gitu, kata Roni. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah terungkap di persidangan, tetapi ya kita melihat dalam hal ini jangan sampai hal teknis mengalahkan rasa keadilan, tambahnya. Roni menyampaikan untuk tak berbicara mengenai teknis soal peraturan internal di kejaksaan, tetapi ada undang-undang, sebab hal ini tetap terkait dengan rasa keadilan. Di mana rasa keadilan tersebut ketika Richard Eliezer dituntut tinggi daripada terdakwa yang lain, di mana terdakwa yang lain mempunyai peran yang signifikan penting, ungkapnya.
kalau kita hanya berpatokan kepada yang melakukan penembakan eksekutor, tetapi ini tidak bisa berdiri sendiri, sambung Roni. Roni menyampaikan bahwa peristiwa pidana penembakan Brigadir J harus dilihat secara utuh, mulai dari orang yang berperan sebagai pemanggil penutup jendela hingga melakukan perencanaan. Pihak Roni menilai tidak bisa mengesampingkan hal-hal tersebut, akan tetapi Roni percaya dan berharap majelis hakim melihat peristiwa pidana secara utuh dari segala sisi. Nah, bagaimana menurut kalian?